Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan chapter 4 dari buku karangan James A. Hall yang berjudul Information Technology Auditing and Assurance, yaitu mengenai auditing database system. Sebelum memulai presentasi ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Idewa Ayu Hendriani, Hasan Gusdi Sarifudin, Putin Kasma, Hendrianto. Baiklah, presentasi akan dimulai oleh Saudara Hasan yang akan mempresentasikan mengenai data management approach. Silakan Saudara Hasan. Terima kasih. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang data management approach. Manajemen data bisa dibagi menjadi dua pendekatan umum, yaitu pendekatan file data atau flat file approach dan pendekatan basis data atau database approach. Perbedaan antara kedua pendekatan ini bersifat teknis dan filosofis. Masing-masing dari pendekatan akan dijelaskan sebagai berikut. Pendekatan file data adalah sebuah sistem mainframe besar yang diimplementasikan pada akhir tahun 1960-an hingga 1980-an dan disebut sebagai sistem WISAR atau legacy system. Model file data menggambarkan suatu lingkungan di mana file data individual tidak berhubungan dengan file lainnya. Pengguna akhir dalam lingkungan ini memiliki file datanya dan tidak terbagi dengan pengguna lainnya. Dengan demikian, pemrosesan data dilakukan oleh aplikasi yang berdiri sendiri, bukan oleh sistem yang terintegrasi. Pada ilustrasi sebut di atas, menyebabkan tiga masalah yang signifikan dalam lingkungan file data, yaitu penyimpangan data. Sistem informasi yang efisien menangkap dan menyimpan data satu kali dan membuat sumber tunggal ini tersedia bagi semua pengguna yang membutuhkannya. Dalam lingkungan file data, untuk memenuhi kebutuhan data dari masing-masing pengguna, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk prosedur pengumpulan majemuk dan prosedur penyimpanan majemuk. Kedua, pembaharuan data. Pembaharuan data, perusahaan menyimpan sejumlah besar data di file master dan file rujukan yang memerlukan pembaharuan secara berkala untuk mencerminkan perubahan-perubahan. Hal ini mengakibatkan penambahan yang signifikan pada beban tugas dan biaya manajemen data. Yang ketiga, masalah yang ketiga adalah kekinian informasi. Jika informasi pembaharuan tidak disebarluaskan secara tepat, perubahan tersebut tidak akan tercermin dalam beberapa data pengguna, sehingga keputusan akan didasarkan pada informasi yang lama. Permasalahan lain dari lingkungan file data yaitu ketergantungan data tugas atau akses terbatas yang disebut dengan test data dependency. Ketergantungan data tugas adalah ketidakmampuan pengguna untuk memperoleh informasi tambahan ketika kebutuhannya berubah. Ini terjadi dikarenakan para pengguna bertindak secara terpisah. Mereka tidak berinteraksi sebagai sesama anggota dari suatu masyarakat pengguna. Hal ini memerlukan waktu, menghambat kinerja, menambah redundansi data, dan membuat biaya manajemen data menjadi lebih tinggi. File data membatasi integrasi data atau inklusi terbatas. Pendekatan file data adalah model tampilan tunggal. File distruktur, diformat, dan disusun agar sesuai dengan kebutuhan khusus dari pemilik atau pengguna utama dari data tersebut. Akan tetapi, penstrukturan semacam ini dapat membatasi atribut data yang berguna bagi pengguna lain, sehingga menghalangi integrasi data di dalam suatu organisasi. Berikutnya adalah pendekatan basis data atau database approach. Perusahaan dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan file data dengan mengimplementasikan pendekatan basis data terhadap manajemen data. Akses ke sumber daya data dikendalikan oleh sistem manajemen basis data atau disebut database management system atau disingkat dengan DBMS. DBMS adalah sistem piranti perangkat lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen data mana saja yang boleh diakses oleh masing-masing pengguna. Pendekatan ini
memusatkan data perusahaan dalam suatu basis data umum yang saling digunakan bersama atau dibagi pakai dengan pengguna lainnya. Adapun benefit dari pendekatan basis data yaitu eliminasi masalah penyimpanan data. Setiap elemen data disimpan hanya satu kali sehingga mengurangi redundansi data serta mengurangi biaya pengumpulan dan penyimpanan data. 2. Eliminasi masalah pembaharuan data. Karena setiap elemen data hanya muncul dari satu lokasi, maka prosedur pembaharuan hanya perlu dilakukan satu kali yang bertujuan mengurangi waktu dan biaya untuk menjaga kekinian data. Eliminasi masalah kekinian. Satu perubahan terhadap atribut data akan secara otomatis tersedia bagi semua pengguna dari atribut tersebut. 4. Eliminasi masalah ketergantungan data tugas. Perbedaan yang paling mencolok antara model basis data dan model file data adalah penyatuan data ke dalam suatu basis data umum yang saling dibagi oleh semua pengguna dalam perusahaan. Para pengguna hanya dibatasi oleh ketersediaan data untuk entitas tersebut dan legitimasi dari kebutuhan mereka untuk mengaksesnya. Yang terakhir, eliminasi masalah integrasi data, yaitu karena data berada dalam lokasi yang dapat diakses secara umum dan global. Data tersebut dapat diintegrasi secara penuh ke dalam semua aplikasi untuk pengguna. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai key element of the database environment. Di dalam lingkungan basis data dibagi menjadi 4 elemen utama, yaitu database management system atau DBMS, user, the database administrator, the physical database, dan DBMS model. Untuk database management system, di dalam database management system, fitur-fitur yang umum digunakan pada DBMS itu ada 4, yaitu program development, di mana di sini program development di dalam DBMS-nya berisi software pengembang aplikasi atau application development software. Baik programmer maupun user dapat menggunakan fitur ini untuk menciptakan aplikasi untuk mengakses database. Yang berikutnya itu adalah backup dan recovery. Selama pemrosesan, DBMS secara periodik membuat backup dan physical database. Jika terjadi bencana atau kerusakan yang mengakibatkan database tidak dapat dipergunakan lagi, DBMS dapat dipulihkan kembali ke versi yang lebih awal yang dianggap benar. Yang berikutnya, database usage reporting atau pelaporan pengguna database. Fitur ini menangkap statistik mengenai data apa saja yang digunakan, kapan digunakan, dan siapa yang menggunakannya. Dan yang terakhir itu adalah database access atau akses database. Fitur ini memberikan izin kepada pengguna yang memiliki otorisasi untuk mengakses data secara formal dan informal. Berikut adalah gambar dari elemen konsep basis data, di mana di dalamnya menyajikan 4 elemen data dan basis data, yaitu user, kemudian application, DBMS, ya. Kemudian di sini ada juga database administrator dan physical database. User atau pengguna. Cara pengguna mengakses database ada 2 cara. Yang pertama itu adalah formal access melalui application interface. Akses formal dilakukan melalui antarmuka atau interface dari aplikasi atau program yang disiapkan oleh professional system dengan mengirim permintaan akses data DBMS yang memvalidasi permintaan tersebut dan menelusuri data untuk diproses. Yang kedua itu adalah melalui informal access, di sini melalui query language. Akses informal dilakukan di mana pengguna dapat mengakses data melalui direct query yang tidak memerlukan program aplikasi formal. DBMS memiliki fasilitas query data dan memungkinkan pengguna yang memiliki otorisasi untuk memproses data tanpa bergantung pada programmer profesional. Oke, yang berikutnya dalam konsep elemen basis data itu ada database administrator. Database administrator bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya database. Kemudian juga dalam database administrator memerlukan pengaturan, koordinasi, peraturan, dan petunjuk untuk melindungi integritas database.
Pada perusahaan besar, fungsi database administrator itu ada di dalam seluruh departemen. Sedangkan di dalam sebuah perusahaan kecil, tanggung jawab database administrator itu ditanggungjawabkan pada seseorang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Fungsi dari database administrator di sini dilihat dari beberapa bidang. Yang pertama itu adalah perencanaan database, di mana DBA mengembangkan strategi database perusahaan, mendefinisikan lingkungan dan persyaratan database, dan mengembangkan database. Kemudian yang berikutnya, desain database, di mana database administrator merancang skema database, tampilan pengguna internal dan eksternal database, dan pengendali database. Kemudian implementasi, di sini database administrator berfungsi untuk menentukan kebijakan akses, mengimplementasikan pengendalian keamanan, menentukan prosedur pengujian, dan menetapkan standar pemrograman. Kemudian di sini ada operasi dan pemeliharaan database. Di sini database administrator berfungsi untuk mengevaluasi kinerja database, mengatur kembali database sesuai dengan permintaan kebutuhan pengguna, dan meninjau kembali standar dan prosedur. Berikutnya, yang terakhir itu adalah pertumbuhan dan perubahan database. Pertumbuhan dan perubahan database, di dalam sini database administrator berfungsi untuk merencanakan perubahan, pertumbuhan, serta mengevaluasi teknologi baru dalam database tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai physical database. Di dalam physical database akan dibahas mengenai struktur data, yang mana struktur data sendiri merupakan dasar penyusunan basis data. Adapun komponen dari struktur data adalah organisasi dan metode akses. Organisasi suatu file mengacu pada cara catatan diatur secara fisik di alat penyimpanan sekunder. Sedangkan metode akses merupakan teknik yang digunakan untuk mencari catatan dan bernavigasi. Sedangkan metode akses merupakan teknik yang digunakan untuk mencari catatan dan bernavigasi di basis data. Oke, di dalam physical database juga terdapat hierarki data, yang mana hierarki data sendiri meliputi 5 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu field atau dikenal dengan atribut data yang merupakan item data tunggal. Kemudian tingkat berikutnya merupakan record. Record sendiri merupakan suatu kelompok field data yang saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga record ini memiliki suatu makna yang lebih bermakna dibandingkan dengan field ataupun atribut data. Tingkatan yang ketiga adalah file. File atau entitas merupakan sumber daya, peristiwa, atau pelaku individual yang akan dipilih untuk mengumpulkan data. Tingkat selanjutnya adalah basis data. Basis data adalah serangkaian tabel atau file yang berkaitan erat secara. Pada bagian ini, saya akan mempresentasikan tentang basis data dalam lingkungan terdistribusi. Struktur fisik data perusahaan merupakan pertimbangan penting dalam merencanakan sistem terdistribusi. Untuk mengatasi hal ini, perencana memiliki dua pilihan dasar, yaitu basis data yang dipusatkan atau yang didistribusikan. Basis data terdistribusi terdiri dari dua kategori, yaitu basis data terpartisi dan basis data terreplikasi. Basis data terpusat. Pendekatan pertama melibatkan penempatan data pada lokasi pusat. Unit-unit TI di lokasi yang terpisah mengirimkan permintaan data ke lokasi pusat yang memproses permintaan dan mengirim data kembali ke unit TI yang memintanya. Basis data terdistribusi bisa bersifat terpartisi atau terreplikasi. Basis data terpartisi. Pendekatan basis data terpartisi membagi basis data pusat menjadi beberapa segmen atau partisi yang terdistribusi ke pengguna utamanya. Basis data terreplikasi. Basis data terreplikasi efektif pada perusahaan yang memiliki tingkat pembagian data yang tinggi namun tidak memiliki pengguna utama. Selanjutnya, saya akan membahas Controlling and Auditing Data Management System yang terdiri dari Access Control dan Backup Control, di mana Access Control merupakan didesain untuk mencegah individu yang tidak memiliki otoritas untuk melihat, menelusuri, merubah, dan merusak entitas.
Untuk akses kontrol terdiri dari tampilan pengguna, tabel otoritas basis data, prosedur yang didefinisikan oleh pengguna, inskripsi data, peralatan biometrik, dan pengendalian inferensi. Tampilan pengguna di sini merupakan suatu bagian dari basis data yang menyediakan akses user ke dalam basis data. Sedangkan tabel otorisasi basis data ini berisi aturan yang membatasi tindakan yang akan dilakukan dan diperbolehkan kepada user. Untuk prosedur yang didefinisikan oleh pengguna, ini memungkinkan user untuk membuat program keamanan pribadi untuk mengamankan dari database yang dimiliki. Sedangkan inskripsi data merupakan prosedur untuk melindungi data yang sangat rahasia. Untuk akses kontrol dapat digunakan peralatan biometrik. Peralatan biometrik digunakan untuk karakteristik pribadi, contohnya sidik jari, suara, ataupun retina mata. Sedangkan akses kontrol yang terakhir di sini adalah pengendalian inferensi. Demikianlah presentasi materi auditing database system dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.